Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Felicia Sandito Kutogali. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang analisis integrasi dari pemberontakan PKI tahun 1948. Nah materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang latar belakang jalan pemberontakan, akhir dari pemberontakan PKI tahun 1948, hubungan dengan integrasi, bagaimana munculnya integrasi dari kasus tersebut. Latar belakang dari pemberontakan PKI tahun 1948 atau dapat disebut sebagai pemberontakan Madi adalah gabungan dari kebebasan, reproduksi, dan nasionalisasi jatuhnya kabinet pasca perjanjian Granville menyebabkan demokrasi atau federal yang berhaluan dan berposisi terhadap faktor lain adalah When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Reaksi dari yaitu I'm in love with your body. Presiden Soekarno memberikan pidato I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. atau Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. krusial Come dalam on, be my menggalang baby, dukungan come on. rakyat Come on, be my baby, come on. perjuangan nasional melawan Belanda. Come on, be my baby. Kalau kita mengetahui dari pidato Soekarno, juga harus tahu pernyataan tegas tersebut, yaitu pemerintah menyatakan sikap tegas terhadap menolak upaya PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti landasan negara Pancasila dan UUD NRI tahun 1947 dengan ideologi komunisme. Mengamankan dukungan. Pendekatan politik ini berhasil meyakinkan sebagian besar rakyat dan tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan militer, untuk tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Pertempuran. Nah, setelah kita mengetahui dari jalan pemberontakan reaksi pemerintah, sekarang kita akan bahas tentang reaksi jalan pemberontakan melalui pertempuran. Nah, pemberontakan PKI tahun 1948 adalah peristiwa Madiun, yaitu konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan kelompok Muslimin Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 dengan puncaknya adalah perlawanan gerilya kelompok FDR yang kemudian dihancurkan oleh pasukan pemerintah melalui operasi militer dan berakhir dengan penangkapan serta eksekusi para pemimpin. Akhir dari pemberontakan. Baiklah, setelah kita mengetahui jalan dari pemberontakan, kita juga perlu membahas dari akhir pemberontakan PKI Madiun tentang penumpasan. Pemberontakan PKI Madiun berakhir setelah pemerintah Indonesia berhasil menumpasnya melalui operasi militer
Aksi penumpasan ini berhasil mengalahkan PKI dan beberapa tokoh utamanya ditangkap, seperti Amir Syamsuddin yang dieksekusi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Sementara Oso tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Selain dari penumpasan, kita juga perlu mengetahui jatuhnya korban jiwa yang besar dari berbagai pihak, menguatnya profesionalisasi TNI, dan meningkatnya ketegangan politik yang berujung pada opini politik yang negatif terhadap PKI. Korban jiwa yaitu dari pihak PKI, Musul tewas ditembak di dekat Ponorogo, sementara Amir Syamsuddin dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selain dari korban jiwa, kita juga perlu mengetahui dampaknya dari pemberontakan PKI tahun 1940. Nah, dampak dari pemberontakan PKI tahun 1948 yaitu penumpasan dan penembakan, penguatan TNI, ketegangan politik, dan trauma sosial. Hubungan dengan materi disintegrasi. Nah, setelah kita mengetahui akhir dari pemberontakan, kita juga perlu mengetahui hubungan pemberontakan PKI tahun 1945 dengan materi disintegrasi. Pemberontakan PKI baik Madiun tahun 1948 maupun G30S PKI tahun 1965 berhubungan erat dengan materi disintegrasi bangsa karena merupakan ancaman terhadap persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia yang didorong oleh perbedaan ideologi yang memicu konflik sosial politik yang mendalam. Hubungannya dengan disintegrasi yaitu pemberontakan PKI termasuk dalam kategori konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Disintegrasi bangsa sendiri merujuk pada keadaan terpecah atau hilangnya keutuhan dari suatu negara. Aksi pemberontakan PKI secara langsung menciptakan kondisi tersebut dengan cara menentang ideologi negara dan juga menciptakan perpecahan internal. Penyebab dari pemberontakan PKI juga sebagai pemicu disintegrasi. Penyebab utama pemberontakan PKI yang berhubungan dengan disintegrasi meliputi faktor ideologi negara, faktor politik, dan ambisi menggulingkan pemerintah. Setelah kita ketahui tentang penyebabnya, kita juga mengetahui apa saja dampak dari pemberontakan PKI sebagai wujud disintegrasi. Dampak yang ditimbulkan oleh pemberontakan PKI sangat besar dan mencerminkan terjadinya disintegrasi. Antara lain, krisisnya politik dan keamanan, konflik sosial dan pembantaian, perubahan arah politik bangsa. Munculnya integrasi dengan kasus tersebut. Munculnya integrasi setelah kasus PKI tahun 1948. Munculnya integrasi setelah kasus PKI Madiun 1948 didorong oleh respon cepat pemerintah dan dukungan rakyat untuk memulihkan stabilitas serta menguatkan persatuan nasional dalam menghadapi ancaman strategis terutama di tengah perjuangan melawan Belanda. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui latar belakang, jalan pemberontakan, reaksi pemerintah, pertempuran, akhir, penumpasan, korban jiwa, dan start hubungan dengan materi disintegrasi dan munculnya integrasi tersebut. Baiklah, analisis tersebut saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.